Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali di mata pelajaran IPA, yang dimana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang listrik statis. Oke, adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan nantinya Ananda mampu menjelaskan konsep atom pada listrik statis, mampu mengetahui contoh peristiwa benda yang bermuatan listrik, mampu mengetahui interaksi antar benda yang bermuatan, dan mampu menyelesaikan soal sederhana mengenai hukum Coulomb. Oke. Nah, pernahkah kalian melihat petir? Oke, nah petir ini termasuk salah satu contoh gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Oke, nah bagaimana sih terjadinya petir? Nah, kemudian contoh lain nih, misalkan pernahkah kalian menggosokkan balon ke rambut? Nah, kenapa ketika balon digosokkan ke rambut misalkan, nah si rambut itu dapat ikut tertarik. Nah, kenapa ya? Nah, di mana kedua contoh gejala ini termasuk ke dalam contoh listrik statis. Oke, nah sekarang apa sih listrik statis itu? Oke. Nah, listrik statis ini merupakan gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Oke, di mana gejala-gejala kelistrikan ini contohnya kayak tadi terjadinya petir, kemudian rambut yang tertarik ke balon ketika balon digosokkan dengan rambut, itu salah satu gejala-gejalanya. Oke, nah ketika kita mempelajari tentang listrik statis, kita harus tahu dulu nih konsep dasar dari listrik statis, yaitu tentang konsep atom. Di mana atom ini adalah unit terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Oke, atom adalah unit terkecil dari sebuah materi yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya misalkan ada bongkahan emas. Ketika emas itu kita potong sampai bagian yang paling terkecil, sampai dia itu tidak dapat dibagi lagi, itu dikatakan dengan atom. Setiap benda apapun itu, nah ketika kita potong-potong sampai bagian yang paling terkecil, sampai dia tidak bisa dibagi lagi, itu dikatakan dengan atom. Oke, nah atom ini mengandung 3 muatan listrik nih. Yang pertama ada proton, neutron, elektron. Proton dia itu yang mempunyai muatan positif, neutron dia itu netral, tidak bermuatan, dan elektron dia itu yang mempunyai muatan negatif. Oke, nah lihat di sini misalkan ada kertas yang kita potong sampai bagian yang paling terkecil. Oke, satu partikel kertas yang disebut dengan atom. Ya, nah katakanlah ini partikel atom dari sebuah kertas. Nah, dilihat di situ yang warna biru ini disebut dengan neutron, yaitu mempunyai muatan netral, tidak bermuatan. Dan yang merah ini adalah proton yang mempunyai muatan positif, di mana neutron dan proton ini bergabung membentuk inti atom. Oke, letaknya ada di tengah ini inti atom. Dan ini yang bergerak mengelilingi inti atom yang berwarna hitam itu disebut dengan elektron yang mempunyai muatan negatif. Nah, elektron ini kan berada di kulit atom, ya, di mana elektron ini dapat berpindah-pindah tempat dari atom yang satu ke atom yang lainnya. Nah, karena perpindahan elektron ini yang menyebabkan benda itu bisa bermuatan positif atau negatif. Maksudnya bisa kekurangan elektron atau bisa juga kelebihan elektron karena ada perpindahan elektron itu. Nah, sehingga dapat menyebabkan atom tersebut bermuatan listrik. Oke, ibu ulangi, elektron ini berada di kulit atom. Nah, elektron ini dapat berpindah-pindah tempat dari atom yang satu ke atom yang lainnya. Karena karena elektron ini dapat berpindah tempat, yang menyebabkan atom itu dapat kekurangan atau kelebihan elektron sehingga atom dapat bermuatan listrik. Oke, dapat dipahami ya? Nah,
Atom dikatakan netral ketika jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Oke, jadi muatan positif sama dengan jumlah muatan negatifnya. Atom dikatakan positif ketika jumlah proton itu lebih besar dibandingkan jumlah elektron. Oke, kemudian atom dikatakan negatif ketika jumlah protonnya itu lebih kecil daripada jumlah elektron. Jadi muatan positifnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan muatan elektron atau muatan negatif. Ya, jadi itu dikatakan atom negatif. Paham ya? Kalau jumlahnya sama itu dikatakan atom netral. Kalau muatan positifnya lebih banyak itu berarti atomnya positif. Kalau muatan negatifnya itu lebih banyak berarti atom tersebut bermuatan negatif. Nah, pada keadaan normal, benda ini dalam keadaan netral. Tadi dikatakan netral itu yang mempunyai jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Oke, yang positif dan negatifnya itu sama. Lihat di sini, yang positifnya itu ada 6, yang negatif juga ada 6. Berarti ini dikatakan benda ini sifatnya netral. Nah, benda itu bisa menjadi muatan positif dan juga bisa berubah menjadi muatan negatif nih. Ketika benda itu melepaskan elektron, oke, sehingga menyebabkan nih yang positifnya itu dia lebih banyak, sedangkan yang negatifnya dia lebih sedikit. Nah, benda yang seperti ini dikatakan dia itu muatan positif. Kenapa muatan positif? Karena kan dia melepaskan elektron. Nah, elektronnya pergi nih, sehingga lebih banyak yang muatan positif. Oke, sehingga dia dikatakan muatan positif. Selanjutnya, ketika benda dia itu menerima elektron, berarti di sini posisinya elektronnya lebih banyak. Nah, ketika elektronnya lebih banyak, berarti benda tersebut bermuatan negatif. Oke, nah, jadi atom melepaskan elektron akan kelebihan proton dan dikatakan bermuatan positif. Kemudian ketika atom menerima elektron, maka dia itu akan kelebihan elektron dan dikatakan bermuatan negatif. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara suatu benda yang netral itu dapat berubah menjadi benda bermuatan? Bagaimana caranya? Nah, salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Contohnya di sini ada penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol. Nah, ketika kain wol digosokkan ke penggaris akan terjadi perpindahan elektron. Nah, pertanyaannya, elektron berpindah dari penggaris ke kain wol atau dari kain wol ke penggaris ya? Nah, jadi untuk mengetahui kemana perpindahannya, para ilmuwan itu membuat tabel yang dinamakan rangkaian tribolistik, di mana rangkaian tribolistik ini berisi bahan-bahan yang sukar dan mudah memberi elektron. Nah, dilihat di sini, ini di atas keterangannya ada sukar memberi elektron dan di bawah ini ada mudah memberi elektron. Oke, berarti dari nomor yang paling kecil sampai nomor yang paling terbesar ini, nah ya. Contohnya yang paling terkecil ada ebonit, teflon, silikon dan lain-lainnya sampai yang paling besar di sini ada kulit ya. Di mana di sini ada 20 macam benda. Oke, nah di mana yang paling sukar memberi elektron adalah ebonit dan yang paling mudah memberi elektron adalah kulit. Oke, jadi semakin besar nomornya, semakin mudah dia memberi elektron. Semakin kecil nomornya, semakin sukar dia memberikan elektron. Oke. Nah, contoh misalkan tadi kita menggunakan contohnya itu kain wol yang digosokkan dengan penggaris. Nah, lihat dulu ke sini nih. Kain wol ada di nomor 17, sedangkan penggaris ini dia terbuat dari plastik ada di nomor 5. Berarti siapa yang lebih mudah memberi elektron? Oke, jadi kain wol itu lebih mudah memberi elektron. Jadi elektron akan berpindah dari kain wol ke plastik. Oke, masuk ke sini. Ketika kain wol digosokkan dengan penggaris, nah dilihat awalnya bendanya ada dalam keadaan netral. Oke, digosokkan kain wol ke penggaris plastik. Kemudian penggaris plastik akan bermuatan negatif. Kenapa nih? Nah, jadi tadi elektron itu berpindah dari kain wol
ke penggaris plastik sehingga menyebabkan penggaris plastik ini akan menjadi bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Oke. Kemudian contoh kedua, ini ada kain sutra yang digosokkan dengan kaca. Nah, jelas ketika digosokkan pasti akan terjadi perpindahan. Nah, perpindahannya dari kain sutra atau kaca ya, perpindahan elektronnya. Oke, lanjut lagi nih. Tadi lihat lagi ke tabel ini. Kain sutra nomor 15 dengan kaca ya. Kaca nomor 19 berarti yang paling mudah memberi elektron adalah kaca. Berarti elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra. Oke. Nah, lihat. Ini awalnya dia dalam keadaan netral. Digosok. Kemudian kaca akan bermuatan positif. Kenapa nih? Karena elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra. Di tabel yang tadi, di mana yang lebih mudah melepaskan elektron adalah kaca. Oke, sehingga menyebabkan kaca akan menjadi bermuatan positif. Dapat dipahami ya, anak ya? Oke, masuk ke sifat muatan listrik. Nah, dua buah benda yang digosokkan akan bermuatan listrik, baik muatan positif maupun muatan negatif. Nah, apa yang akan terjadi jika benda yang bermuatan sejenis atau benda yang bermuatan tak sejenis didekatkan? Nah, apa ya yang akan terjadi? Oke, sebelum ke sana, nah, berdasarkan daya hantar listrik, benda ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada konduktor dan isolator. Konduktor ini disebut juga dengan penghantar, yaitu benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya logam, badan manusia, kayu basah, dan juga tanah. Kemudian ada isolator atau disebut juga dengan penyekat. Jadi benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut dengan isolator. Contohnya seperti karet, porselen, dan udara. Nah, oke, ini ada interaksi antara dua muatan listrik. Di sini ada kaca dengan kaca yang bermuatan positif, berarti sejenis muatannya. Nah, di sini akan terjadi tolak menolak. Kenapa? Karena mempunyai muatan yang sejenis. Jadi ketika muatan yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Oke. Nah, sekarang bagaimana halnya ketika kaca dengan plastik yang mempunyai muatan berbeda, di mana plastik mempunyai muatan negatif dan kaca mempunyai muatan positif ketika didekatkan? Nah, akan terjadi tarik menarik. Oke. Nah, kenapa terjadi tarik menarik? Karena mempunyai muatan yang tidak sejenis. Nah, jadi ketika muatannya tidak sejenis, maka akan terjadi saling tarik menarik antara kedua benda tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Coulomb. Nah, di mana? Nah, contohnya di sini ada dua buah benda yang mempunyai muatan yang sama, itu positif. Nah, dia akan saling tolak menolak. Oke. Nih lihat jaraknya. Kemudian lihat lagi yang kedua di sini, ketika benda yang mempunyai muatan yang berbeda, positif dan negatif, maka dia akan saling tarik menarik. Oke, lihat jaraknya nih, ini lebih besar dan ini lebih kecil. Oke. Nah, jadi semakin besar jaraknya, kedua buah benda yang bermuatan itu akan mempunyai akan semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan juga sebaliknya. Kemudian semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar juga gaya listrik antar benda tersebut ya. Nah, jadi besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan benda masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, ini disebut dengan hukum Coulomb atau bunyi dari hukum Coulomb. Di mana hukum Coulomb ini dituliskan dengan persamaan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, di mana F ini adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, Q adalah muatan, satuannya Coulomb, dan R adalah jarak, satuannya meter, dan K ini adalah ketetapan Coulomb yang nilainya
9,10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Oke, kita langsung ke contoh soal. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Nah, hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut, di mana di sini sudah diketahui nilai Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 dan konstantanya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Yang ditanyakan adalah apa nih? Gaya Coulomb. Oke, yang ditanyakan adalah gaya Coulomb, berarti F-nya ya. Oke, berarti jawab di sini masih diketahui dulu muatan satunya. Nah, ini tadi sebesar Q. Oke. Di mana Q ini mempunyai nilai 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian muatan duanya ini adalah 2Q. Nah, di mana tadi Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19, berarti tinggal dikalikan 2, berarti 3,2 kali 10 pangkat 19 Coulomb. Nah, jangan lupa ini, di mana listriknya itu muatan positif, jadi muatannya itu positif dua-duanya ya. Nah, kemudian diketahui juga jarak nih, jaraknya itu adalah 2 cm, di mana kita harus konversikan dulu ke dalam meter. Nah, maaf ya, 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Karena di sini semuanya pangkat, jadi kita masukkan ke dalam pangkat untuk memudahkan. Nah, yang ditanyakan yaitu adalah gaya Coulomb kedua muatan atau F. Jadi langsung saja ke rumusnya. F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dimana sudah diketahui tadi K-nya Q1, Q2, R2 ini tinggal dimasukkan. Oke, baru deh dikalikan. Dari dapatkanlah hasil Coulombnya itu, gaya Coulombnya sebesar 11,52 kali 10 pangkat 25 Newton, atau bisa juga diperkecil jadi 1,52 kali 10 pangkat 24 Newton. Oke, dapat difahami ya? Nah, di awal tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang petir, di mana petir ini termasuk ke dalam gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Jadi nih, proses terjadinya petir, nah ini petir ini adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dengan bumi. Oke, dimana petir ini bisa terjadi karena ada awan yang bergesekan satu sama lain. Oke, jadi kan ketika terjadi gesekan maka akan terjadi perpindahan elektron ya. Jadi perpindahan elektronnya itu bisa antara awan yang satu dengan awan yang lainnya, sehingga ada awan yang bermuatan positif dan juga ada bagian awan juga yang bermuatan negatif. Nah, kemudian petir ini dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Nah, karena adanya beda potensial inilah yang mengakibatkan terjadinya lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi ya. Dimana kan bumi itu bersifat netral ya. Oke, ini ada ilustrasinya nih, dimana awan nih, ini bagian yang positifnya dan bagian negatifnya. Yang bagian negatif, nah dimana bumi ini kan bersifat netral dan elektronnya itu dia akan berpindah atau loncat ya, sehingga terjadi petir. Oke, atau ini ada ilustrasi lain dari proses terjadinya petir. Oke, awan bergesekan sehingga menyebabkan terjadinya beda potensial. Nah, jadilah petir. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke. Oh, sebelumnya tadi di awal itu ada percobaan rambut yang digosokkan dengan balon. Nah, perpindahan elektron itu terjadi dari rambut manusia ke balon, sehingga balon itu bermuatan negatif. Kenapa dari rambut ke balon? Karena rambut ini lebih mudah untuk memberikan elektron yang menyebabkan rambut ikut tertarik ketika digosokkan ke balon atau digosokkan dengan balon gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Alhamdulillahirobbilalamin, materi kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.